Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Pramana, NIM B071340180097. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Tinjauan Kualitas Bakteriologis pada Mata Air di Wilayah Desa Singapadu. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Kualitas air dari mata air akan sangat tergantung dari lapisan mineral tanah yang dilaluinya. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa air minum adalah air minum aman apabila memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, dan kimiawi dan radioaktif. Parameter bakteriologis air minum dibagi menjadi dua, yaitu kandungan bakteri coliform dan E. coli. Pengujian bakteriologis air penting dilakukan mengingat Escherichia coli sering menyebabkan diare dengan disertai darah, kejang perut dan demam, dan terkadang menyebabkan gangguan ginjal. Penyakit seluruh pencemaran seperti diare masih cukup ditemukan di Provinsi Bali. Tahun 2018, diare berada di nomor 4 pada pola 10 besar penyakit pada pasien rawat inap tingkat lanjut Provinsi Bali tahun 2018. Dari beberapa penelitian diperoleh hasil bahwa kualitas bakteriologis fisik beberapa sumber mata air tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umaya 2017 pada mata air di Desa Belabori, Kecamatan Parangleo, Kabupaten Goa, dari 5 sampel mata air yang dianalisis, 4 mata air tidak memenuhi syarat bakteriologis sebagai air minum, dan ada 1 mata air yang tidak memenuhi syarat fisik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian, yaitu bagaimanakah kualitas bakteriologis pada mata air di Desa Singapura. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Ada tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas bakteriologis dan fisik sumber mata air di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawate, dan Gianyar. 2. Tujuan khusus. 1. Ada mengukur kandungan bakteri coliform pada air yang berasal dari sumber mata air di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar. 2. Ada mengukur kandungan bakteri Escherichia coli pada air yang berasal dari sumber mata air di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar. 3. Ada mengetahui kualitas fisik air, yaitu bau, rasa, warna, suhu, keruhan, dan total zat padat terlarut dari sumber mata air di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan terakhir, mendeskripsikan pemanfaatan dan risiko pencemaran pada sumber mata air di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Ada bagi bidang teknologi laboratorium medis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya mikrobiologi atau bakteriologi, dalam melakukan uji kualitas bakteriologis dan fisik mata air. Dan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan kualitas bakteriologis dan fisik mata air. 2. Manfaat praktis. Salah satunya ada bagi masyarakat Desa Singapadu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kualitas mata air yang sering dimanfaatkan sebagai air minum oleh masyarakat. Yang kedua, bagi pemerintah Desa Singapadu atau Dinas Kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat membantu pemerintah untuk mengetahui bagaimana kualitas sumber mata air yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga akan akan tidak akan ada tindak lanjut pemerintah terhadap sumber mata air tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Air merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Menurut PP nomor 82 tahun 2001, air adalah sumber air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Air juga merupakan salah satu sumber daya alam atau SDA yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 2001 mengatakan bahwa sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan muara untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri. Secara umum dapat digunakan sumber air yang berasal dari air sungai, mata air, danau, sumur, dan air hujan yang telah dihilangkan zat-zat kimianya, gas racun, serta bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu ada kualitas air minum. Kualitas air minum yang bersumber dari mata air. Kualitas air dari mata air akan sangat tergantung dari lapisan mineral tanah yang dilaluinya. Hal ini menunjukkan karakter-karakter khusus dari mata air tersebut. Parameter kualitas air minum menurut Permenkes 492/per/4/2020 yaitu parameter fisik. Selanjutnya ada sumber pencemaran air. Pencemaran air adalah penyebab utama penurunan kualitas air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dan dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ada banyak sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua di antara, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kualitas air dari mata air di wilayah Desa Singapura Tengah. Sesuai dengan Permenkes nomor 492/Menkes/per/4/2010. Pemeriksaan pada penelitian ini meliputi pemeriksaan parameter fisik dan parameter bakteriologis. Parameter fisik meliputi bau, rasa, warna, kekeruhan, suhu, dan total zat padat. Dan pada parameter bakteriologis terdapat pemeriksaan bakteri E. coli dan coliform. Dan selanjutnya akan dianalisis di laboratorium sehingga mendapat hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel adalah ukuran atau ciri atau sifat yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Misalnya umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas bakteriologis dan fisik sumber mata air yang ada di Desa Singapura Tengah, Sukawati, Gianyar, Bali. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2021. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar. Sedangkan pemeriksaan sampel, uji parameter bakteriologis, dan uji parameter fisik dilaksanakan di laboratorium Panureksan Utama Denpasar. Selanjutnya ada unit analisis, yaitu unit analisis dalam penelitian ini adalah
kualitas bakteriologis dan fisik pada dua sumber mata air yang ada di Desa Singapura Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan besar sampel yang pada penelitian ini adalah total seluruh populasi yang dianalisis, yaitu 6 sumber mata air. Dan teknik sampling dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penutupan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada jenis dan cara pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh yaitu nilai MPN, bau, rasa, warna, keruhan, suhu, dan total zat padat terlarut atau TDS dalam dua sumber mata air yang ada di Desa Singapura Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, serta data hasil wawancara. Yang selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah ada yang bisa bersumber dari kajian buku, jurnal penelitian sebelumnya, serta data-data lainnya yang bersumber dari lokasi penelitian. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan uji laboratorium, uji organoleptis, wawancara, dan observasi. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan sampel di laboratorium. Data yang terkumpul dari hasil pemeriksaan kualitas bakteriologi sumber mata air di wilayah Desa Singapura Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yaitu berupa nilai MPN dari 7 sampel mata air yang diperiksa yang dinyatakan dalam satuan per 100 mili sampel. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menampilkan nilai atau indeks MPN bakteri coliform dan E. coli, serta nilai kualitas fisik atau bau, rasa, suhu, keruhan, warna, dan TDS. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.